PDK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan KP1 jenis zat dalam makanan dengan judul praktikum yaitu pertama, pengelompokan bahan makanan, kedua, pengelompokan sayuran, dan ketiga yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. 1. Pengelompokan bahan makanan. Bahan makanan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuat atau mengolah makanan sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi utamanya meliputi karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Dengan tujuan yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada piring dan 20 jenis bahan makanan. Langkah-langkah pengamatan. Kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Dan simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Nah, hasil setelah dikelompokkan sebagai berikut. Bahan makanan yang termasuk dalam karbohidrat yaitu ada singkong, ada kentang, tepung terigu, roti, dan nasi. Yang termasuk dalam protein yaitu ada tempe, susu, telur, tahu, dan daging ikan. Yang termasuk dalam kelompok protein yaitu ada kelapa, ikan asin, kacang merah, margarin, dan minyak goreng. Masuk dalam kelompok vitamin yaitu ada pepaya, tomat, jamur biji, jeruk, dan kacang panjang. kesimpulannya yaitu bahan makanan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok zat gizi utama berdasarkan kandungan dominan di dalamnya sebagai zat tenaga, karbohidrat dan lemak, zat pembangun, protein, dan zat pengatur, vitamin dan mineral. 2. Pengelompokan sayuran. Sayuran adalah bagian dari tanaman yang dapat dikonsumsi manusia dan mengandung banyak zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Dengan tujuan yaitu dapat mengelompokkan bahan sayuran berdasarkan macamnya. Nah, adapun alat dan bahan yang saya sediakan yaitu ada pulpen, ada lembar pengamatan, dan ada 10 macam jenis sayuran. Berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan, sayuran dikelompokkan menjadi 5 jenis utama, yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Langkah-langkah percobaan yaitu kumpulkan 10 macam sayuran, kemudian kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Selanjutnya,
Catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Dan simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Nah, yang termasuk dalam sayuran daun ada daun singkong, ada bayam, dan yang termasuk pada sayuran buah ada buah terong, cabai, dan buah tomat. Yang termasuk dalam sayuran akar atau umbi ada wortel, ada kentang, bawang merah. Yang termasuk dalam jenis sayuran kacang-kacangan ada kacang panjang, kacang tanah, dan yang termasuk dalam jenis sayuran tunas yaitu ada tauge. Kesimpulannya yaitu sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian tanaman yang dimanfaatkan menjadi sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Setiap kelompok sayuran memiliki kandungan gizi dan manfaat bagi kesehatan. 3. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat dan 5 sempurna. Menu makanan 4 sehat 5 sempurna adalah susunan makanan yang mengandung gizi lengkap untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tumbuh dengan baik. Dengan tujuan yaitu dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat, 5 sempurna. Konsep ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu sebagai penyempurna. Nah, inilah menu makanan yang telah saya buat. Menu ini terdiri dari ada nasi, daging ikan, daun singkong rebus, buah pepaya, dan susu sebagai penyempurna. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil percobaan dan pengelompokan bahan makanan serta sayuran, dapat disusun menu makanan yang seimbang. Contoh, menu makanan yang sesuai konsep 4 sehat 5 sempurna adalah makanan pokok nasi, lauk pauk ikan, sayur-sayuran adalah daun singkong, buah-buahan buah pepaya, dan susu sebagai penyempurna. Menu ini memenuhi kebutuhan zat gizi yang beragam dan seimbang. Terima kasih sudah menonton video praktikum saya.